Guys, ini dia 3 inovasi paling penting di dunia blockchain. Yo guys, oke, jadi nih ya, ada satu artikel yang gue baca sekitar 2 tahun lalu di tahun 2021 dari CoinList, yaitu ini nih, tentang bagaimana launching dari internet komputer bisa mengubah ekosistem internet. Dan artikel ini menulis mengenai 3 peristiwa yang paling penting di dunia blockchain. Mulai dari yang pertama, di tahun 2009, ada Genesis Block dari Bitcoin, cryptocurrency paling pertama yang dipercaya saat ini menjadi the digital gold, atau emas dalam bentuk digital. Dan berikutnya di tahun 2015 ketika Ethereum launch. Nah, ini menjadi salah satu inovasi yang sangat penting juga karena disinilah smart contract diperkenalkan dan revolusi dari decentralized finance dimulai. Dan yang ketiga adalah ini di tahun 2020 ketika pertama kali internet komputer diperkenalkan, di mana internet komputer memungkinkan kita semua untuk dapat menggunakan teknologi blockchain tanpa batas. Nah, pertanyaannya, emang siapa sih orang-orang yang develop internet komputer ini? Emang mereka segitu kompetennya kah? Gue bakal bahas lengkap di video ini di ICP series yang ketiga mengenai siapa orang-orang di balik Dfinity Foundation. What is the most promising ETH competitor in your eyes? In terms of like things trying to do like general computation, I tend to find Dfinity pretty technically competent. Dfinity does really contribute to kind of the leading edge of the space, and that's something that I really respect. So, kalian bisa dengar ya, itu tadi cuplikan video dari Vitalik Buterin, founder dari Ethereum. Ketika ditanya siapa yang dia consider sebagai kompetitor dari Ethereum, Vitalik jelas menjawab bahwa Dfinity secara teknikal kompeten. Nah, siapa sih Dfinity Foundation itu? Jadi Dfinity Foundation adalah organisasi di balik internet komputer yang didirikan di tahun 2016 oleh Dominic Williams dengan visi untuk reinvent the internet sekaligus mengeliminasi traditional server, cloud services, dan database. Dominic Williams awalnya terlibat dalam project game MMO yaitu Fight My Monster yang sudah memiliki jutaan user. Lalu dia beralih ke blockchain ketika pertama kali dia mengenal Bitcoin. Nah, di tahun 2013 Dominic sempat nerbitin paper nih untuk layer 1 blockchain yaitu Pebble. Paper ini tuh sempat menarik perhatian banget di crypto community. Tapi sayangnya di tahun yang sama, Dominic itu ketemu Ethereum dan turns out dia malah beralih menjadi supporter Ethereum. Dan dia pun memberikan kontribusi yang cukup signifikan di Ethereum, seperti ini nih, Threshold Relay. Dan dalam perjalanan selama 2 tahun menjadi supporter Ethereum, technically dia jadi semakin advance. Dan akhirnya di tahun 2015, Dominic memperkenalkan metode konsensus dan kriptografi yang baru dengan tujuan untuk meningkatkan existing proof of work network seperti Bitcoin dan Ethereum. Dan akhirnya di tahun 2016 dia mendirikan Dfinity Foundation yang merupakan gabungan dari 2 kata yaitu decentralized dan infinity. Nah, ini nih sesuai dengan visi Dominic yaitu to scale infinitely, yaitu bisa host unlimited number of smart contract, menyimpan unlimited amount of memory, dan memproses unlimited amount of transaction per second. Nah, visi ini attract big investors, dan di tahun 2017 mereka mulai mendapatkan investasi sebesar 3,9 juta dolar, sehingga mereka mulai hiring talent and experts dari Google, IBM, dan lainnya. Dan tahun berikutnya nih, mereka publish their own white paper, dan langsung mendapatkan investasi sebesar 160 juta dolar dari Andreessen Horowitz, Polychain Capital, dan lainnya. Dan dalam sepanjang perjalanan Dfinity Foundation, mereka tuh udah nerbitin lebih dari 1.500 paper, 88.000 citations, 190 hak paten, dan yang lainnya. Dfinity Foundation ini benar-benar stand out secara R&D dan benar-benar berjalan menuju ke visinya mereka. Tapi ya pada akhirnya semua hal ini dirusak di tahun 2021 ketika mereka launching dan dimanipulasi oleh Sam Bankman-Fried seperti yang udah gue ceritain di video sebelumnya. Tapi regardless nih ya, saat ini kalian bisa lihat kalau Dfinity Foundation lagi betul-betul secara aktif membuat banyak sekali gerakan untuk attract more developers untuk build project under internet computer blockchain. Mulai dari mereka punya grant program untuk developers, courses untuk belajar programming language-nya mereka yaitu Motoko, sampai mereka lagi bikin program reverse gas fee yang belum pernah dilakukan di blockchain lain. Secara pribadi nih ya, gue ngeliat ini tuh langkah yang sangat konkret untuk mereka betul-betul build the ecosystem, nggak cuma sekedar create hype dengan paid shillers. Nah, itu dia guys, kira-kira gambaran dari Dfinity Foundation. Nah, di video berikutnya gue bakal lebih dalam lagi nih. Gue bakal share tutorial untuk kalian yang mau explore ekosistemnya internet komputer.